Di sini saya akan membahas tentang materi dari kelompok 5, yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 ini adalah hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran memiliki prinsip-prinsip belajar. Nah, menurut Peterington Purwanto 2002, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Menurut Travers Suprijo 2009 mengatakan bahwa belajar adalah proses penghasilan penyesuaian tingkah laku. Demikian Hilgrat dan Bauer Purwanto 2002 menjelaskan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang. Dalam situasi itu, perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan dasar kecenderungan respon pembawaan kematangan atau keadaan sesaat, misalnya kelelahan, pengaruhan, atau pengobatan sebagainya. Klasifikasi hasil belajar menurut Biamin, Bum, Nona Sujoto 2010 yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Yang kedua yaitu bab 2 membahas tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Pengertian dari prinsip-prinsip belajar ini adalah komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik yang memotivasi siswa untuk belajar melalui metode yang menyenangkan. Menurut Robert H. Davis dan teori Gestalt, prinsip ini berfungsi untuk memotivasi agar proses belajar dapat berjalan efektif. Nah, prinsip-prinsip belajar ini guru dituntut untuk mengembangkan potensi secara optimal. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan meliputi yang pertama prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua prinsip keaktifan, yang ketiga prinsip keterlibatan langsung, yang keempat prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tantangan, yang keenam prinsip balikan atau penguatan, yang ketujuh prinsip pemberdayaan atau individual. Nah, bab 3 ini membahas tentang mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Nah, peserta didik sebagai subjek belajar adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dibutuhkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif sehingga proses belajar pengajar lebih terarah, karena dengan pendidikan yang bermutu akan memberikan hasil atau output yang lebih berkualitas yang siap menghadapi masa depan untuk menciptakan strategi secara faktual seperti kemampuan siswa, kemampuan guru, sifat materi, sumber belajar, media pengajaran, faktor sebagai bergantian. Yang keempat yaitu bab 4 membahas tentang motivasi belajar. Pengertian dari motivasi belajar ini merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa sekolah. Kegiatan belajar tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, di sawah, di sungai, museum, perpustakaan, dan lain-lain. Menurut Wexley dan York, motivasi adalah pemberian atau pembuatan materi motif. Dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan yang menjadi motif. Menurut Michel Delaminardi 2002, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkan, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela atau volunteer yang diarahkan pada tujuan tertentu. Motivasi memiliki 3 komponen, yaitu 1. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dari apa yang diharapkan. 2. Dorongan merupakan kegiatan mental untuk melakukan suatu tujuan atau hal yang dicapai oleh individu. Seseorang yang mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh semangat. Yang kelima yaitu bab 5. Bab 5 ini membahas tentang masalah-masalah dalam belajar. Pengertian dari masalah belajar ini adalah definisi sebagai kondisi yang menghambat siswa dalam mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Menurut Priyato 1949,
85, masalah adalah suatu yang tidak disukai dan dapat menimbulkan kesulitan. Belajar sendiri merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. Masalah belajar dapat dialami oleh semua siswa, baik yang lambat, yang cerdas, dan perlu diatasi oleh guru yang orang tua mencapai tujuan pendidikan yang baik. Nah, jenis-jenis masalah belajar ini adalah: yang pertama, berkurangnya motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, meningkatnya anak kebolosan siswa. Yang ketiga, perkalian antar pelajar. Yang keempat, kemerosotan prestasi dan nilai siswa. Kelima, menipisnya etika kesopanan dan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali tidak mencapai kualifikasi hasil belajar tertentu. Lalu yang keenam yaitu bab 6 membahas tentang makna, konsep, dan perencanaan pembelajaran. Nah, makna atau konsep dari perencanaan pembelajaran ini diidentikan dengan kata mengajar, berasal dari kata-kata dasar aja, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada yang supaya diketahui atau diturut, ditambah dengan awalan pe dan akhiran an, menjadi pembelajaran, yang berarti proses perbuatan cara mengajar atau pengajaran sehingga anak didik mau belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pembelajaran ini terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, atau audio dan video tape. Nah, yang ketujuh yaitu bab 7 itu tentang desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan. Di dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning atau persiapan penyusunan suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu masalah atau pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Nah, yang ke-8 yaitu bab 8. Bab 8 ini membahas tentang pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada pengorganisasian siswa. Nah, pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual ada kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan pada belajar, bantuan, dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Nah, bantuan dan bimbingan belajar kepada individu juga ditemukan pada pembelajaran klasikal, tetapi prinsipnya berbeda. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran secara kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, ada kalanya belajar mengajar itu guru membentuk kelompok kecil. Kelompok tersebut umumnya terdiri dari 3-8 orang. Dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru memberikan bantuan atau bimbingan kepada tiap anggota kelompok lebih intensif. Nah, ke-9 yaitu bab 9, pengembangan materi pembelajaran. Nah, pengertian dari materi pembelajaran sendiri ini adalah materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam siswa yang membantu mencapai standar kompetensi. Materi ini mencakup konsep, prinsip, definisi, dan menurut Hamid Darmadi ada beberapa prinsip dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang satu yaitu referensi. Materi harus berkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu konsistensi. Semua bahan ajar harus mencakup semua komponen dasar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu kecukupan. Materi harus memadai untuk mencapai kompetensi tanpa berlebihan atau kekurangan. Yang ke-10 itu membahas tentang pengembangan media dan sumber belajar. Nah, media belajar ini yaitu media yang ini perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Sanjaya 2008 menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang dapat menguatkan
atau mengandung pesan. Secara umum media belajar beberapa fungsi, diantaranya dapat mengatasi keterbatasan pengalaman dimiliki oleh para siswa. Hal tersebut bisa diatasi dengan media pembelajaran. Yang kedua yaitu dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga yaitu menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat yaitu tentang konsep dasar yang benar atau konkret dan realistis. Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas satu, media audio, yang kedua media visual, yang ketiga yaitu media audiovisual. Yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan atau diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku, teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kedekatan dalam pembelajaran.